Halo semuanya, Sawadee-krap. Selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update perkembangan terbaru dari kasus penembakan yang terjadi di kediaman Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Pol Verdi Sambo hari Jumat lalu yang mengakibatkan Brigadir J tewas. Di bagian pertama mengenai kasus ini aku sudah bahas mengenai kronologi dan juga isu-isu liar yang beredar di masyarakat. Dan di video kali ini adalah beberapa komentar yang sudah aku kumpulkan dari sejumlah TV nasional Indonesia mengenai perdebatan ini teman-teman, karena yang memiliki perdebatan persepsi dengan kepolisian tidak hanya netizen atau warga internet Indonesia, tapi juga sejumlah tokoh dan juga public figure di Indonesia memiliki sudut pandang yang berbeda. Nah, salah satunya adalah keterangan dari Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Di sini beliau mengatakan ada beberapa kejanggalan. Salah satunya adalah mengenai masalah tembakan. Ke isu mengenai tembakan dari Brigadir J dan juga Baradae ini kan juga masih menjadi perdebatan. Kita istilahnya adalah 7 dan 5 ya. 7 dan 5 tembakan. 5 tembakan dari Baradae, jadi yang nembak terus-terusan itu adalah Brigadir J. Ini adalah keterangan yang aku dapatkan dari Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi Susanto yang mengatakan ada 7 peluru yang telah ditembakkan sesuai dengan di TKP, ada 7 bekas tembakan di dinding dari Brigadir J. Nah, kemudian yang menjadi kritisi dan juga pertanyaan dari Ketua Indonesia Police Watch ini adalah apakah mungkin 5 kali tembakan dari Baradae itu langsung mengenai Brigadir J, sedangkan Brigadir J itu nembak 7 kali tidak ada satupun yang kena. Kalau logikanya gini teman-teman ya, sebelum kita lihat cuplikannya, apakah mungkin bahwa kalau seseorang sudah kena tembakan sekali, mungkinkah itu sudah lumpuh, kenapa harus ditembak sampai 5 kali? Kemudian ada beberapa isu liar di netizen yang berkata itu kayaknya menyimbolkan dendam, rasa ketidaksukaan yang luar biasa kalau memang dugaannya adalah begitu cerita yang berdasarkan keterangan dari kepolisian 5 kali ditembak. Bukankah kalau ditembak sekali ya sudah kemungkinan besar lumpuh atau seperti apa ya? Harusnya ada CCTV yang sayang sekali CCTV-nya dikatakan rusak sejak 2 minggu lalu. Ini juga menjadi perdebatan. Tapi coba kita simak dulu keterangan dari TV One berikut ini. Kejanggalannya tuh ada beberapa. Satu ya, saling tembak dalam posisi yang terbuka. Salah satu pihak tidak ada yang kena, 5 peluru kena semua arahnya. Ini satu kejanggalan. Jangankan saya kan awam ya. Saya saja bisa menyatakan begitu. Ada pendapat yang disampaikan oleh Bapak TB Hasanuddin, Komisi 1 DPR juga mempertanyakan itu, ya, mempertanyakan itu. Jadi itu janggal. Beliau kan. Jadi Pak Sugeng juga mengutip dari ahli ya, karena anggota komisi tadi juga merupakan anggota TNI ya teman-teman. Itu juga kalau 5 kali nembak gitu kan ya. Ini juga bagi aku agak unik ya, secara logika gitu. 7 kali nembak versus 5 kali nembak, tapi yang 5 kali nembak tuh semuanya langsung kena. Tapi kalau aku baca dari Kapolres Jaksel sendiri, keterangannya begini ya. Ada 7 peluru yang telah ditembakkan sesuai dengan di TKP, ada 7 bekas tembakan di dinding dari Brigadir J. Itu adalah sesuai dengan olah TKP, itu menurut keterangan beliau. Kemudian kalau dari Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa luka tembaknya itu ada 7, tetapi ada 1 tembakan yang mengenai 2 bagian. Contohnya, ketika ditembakkan di tangan, ia tembus ke dada. Tembakan Baradae sejumlah 5 kali, tapi lukanya ada 7 di Brigadir J. Oke, itu adalah keterangannya. Jadi dari sini aku menangkap bahwa Baradae ini luar biasa jago dalam menembak ya. Itu langsung 5 kali menembak, mengenai semuanya kena ke Brigadir J. Memang ada 7 luka di tubuh Brigadir J, tapi itu berasal dari 5 kali tembakan karena keterangan tadi Karopenmas Divisi Humas Polri mengatakan ya ada beberapa tembakan yang mengenai 2 bagian seperti penjelasan tadi. Ini sebegitu jagonya, tapi kan dari tembakan ini sendiri teman-teman 5 dan 7 ya. Kalau memang sudah kena tembakan yang pertama,
apakah tidak mengindikasikan apakah si korban ini masih terus melakukan perlawanan kok sampai bisa 5 kali. Makanya ini juga membuat isu di masyarakat yang liar adalah dugaannya apakah sebenarnya ceritanya tidak seperti ini. 5 kali tembakan itu adalah mengindikasikan dugaan adalah karena kekesalan, kebencian. Makanya ditembak sampai 5 kali sampai diberondong seperti itu. Oke, itu adalah kejanggalan yang aku tangkap dari keterangan Pak Sugeng Teguh Santoso ini. Kemudian kita juga akan coba lanjutkan keterangan mengenai ada luka sejenis sayatan di wajah. Coba kita simak keterangannya berikut ini. Ke TNI ya. Yang kejanggalan kedua soal serempetan, perbedaan antara serempetan peluru dengan luka sayat. Nah, ini saya mau singgung luka sayat. Ada 5 luka sayat pada ada 3 luka sayat pada wajah Brigpol Y ya. Luka sayat tentu diakibatkan, dugaan saya adalah benda oleh alat tajam. Oke. Dugaan beliau adalah luka sayat tersebut adalah benda alat tajam. Nah, kemudian aku sempat searching ya dari sejumlah pakar tentang perbedaan antara luka sayatan dan juga luka bekas gesekan karena peluru. Karena dari Pak Benny Mamoto juga sudah mengklarifikasi itu bukanlah luka sayatan tapi adalah luka gesekan pada saat dilakukan penembakan tersebut. Nah, dan dalam jarak dekat. Ternyata kalau luka tembakan itu harusnya yang terbentuk bukan luka seperti sayatan tapi adalah luka terbakar. Tentunya ini kita butuhkan keterangan lebih detail dari tim forensiknya seperti apa. Tapi sekali lagi ya, ilmu forensik dan juga logika berpikir itu harus satu kesatuan. Karena ilmu forensik itu bukan ilmu yang rocket science ya, harus lulusan S3 atau profesor bisa menganalisa seperti itu. Tentunya ada hal-hal yang sifatnya adalah, masa sih luka ini luka sayatan kok seperti ini? Karena kita mendapatkan info luka sayatan itu dari mana, itu adalah keterangan dari pihak keluarga ayah korban dan juga bibi korban mengatakan pada saat diwawancara di TV One menunjukkan ini ada luka kayak sayatan di wajahnya. Nah, kemudian dari Pak Sugeng juga mengatakan kalau luka sayatan dugaannya adalah dari benda tumpul seperti itu adalah lokasi mengindikasikan bahwa si korban Brigadir J itu sedang berdiri berhadapan langsung dengan si yang menembaknya. Nggak tahu siapa karena masih ada banyak dugaan di luar sana. Apakah beneran Baradae ataukah ada orang lain di luar sana, itu yang masih menjadi penyidikan. Tapi kalau dari kepolisian sudah tegas mengatakan itu adalah dari Baradae sendiri. Nah, kita ngomongin soal sekarang adalah mengenai senjata, teman-teman. Senjata Baradae dan juga senjatanya ini aku melihat ada beberapa data yang aku dapatkan dari Kompas TV ya, bahwa senjata Baradae itu adalah Glock 17 buatan Austria kaliber 9x19 mm, kapasitasnya 7 peluru. Ini yang Baradae yang untuk menembak Brigadir J ya. Nah, kemudian aku sempat searching ya data-data dan juga dari berbagai sumber bahwa untuk level jabatan rendah, boleh dibilang seperti itu untuk Barada, itu memang pada umumnya tidak diberikan senjata. Memang bisa diberikan senjata asalkan dengan izin dari atasannya. Nah, kemungkinan besar atasannya sudah memberikan izin kepada Baradae. Tapi apakah tipe senjata Glock 17 ini lazim digunakan oleh anggota dengan level yang masih seperti itu? Ada dugaan di luar sana bahwa senjata Glock 17 buatan Austria itu biasanya digunakan untuk level yang sudah tinggi. Apakah seperti itu? Itu juga salah satu indikasi yang aku baca dari media online, terutama netizen yang berkritisi sekali tentang kasus ini. Kayaknya ada sedikit kejanggalan di sana. Oke, itu adalah beberapa hal yang saat ini juga sedang menjadi perdebatan, teman-teman. Tapi sekali lagi, kita masih menantikan kepastian dari tim khusus yang telah dibentuk juga, karena melibatkan juga tidak hanya pihak internal Polri, tapi juga dari Kompolnas, serta juga dari hak asasi manusia, juga Komnas HAM, juga ikut mengawal dari kasus ini sendiri. Kita lanjutkan apa yang disampaikan Pak Sugeng berikut ini. Dalam jarak dekat orang disayat. Kalau dia sedang pegang pistol, yang nyayat sudah ditembak mati itu ya. Jadi ini kontradiktif. Kalau
orang yang disayat itu megang pistol, itu pasti yang nyayat sudah ditembak mati. Ini adalah indikasinya kalau aku tangkap dari keterangan beliau adalah Brigadir J. Ya, kalau memang luka itu adalah luka bekas sayatan, itu adalah indikasi bekas sayatan yang memang dekat sekali dilakukan oleh si pelaku. Tapi, kalau memang Brigadir J menurut keterangan kronologi, dia juga memegang senjata, dia juga menembakkan 7 kali, itu pasti sudah ditembak mati. Karena lukanya tipikal adalah luka dekat seperti itu. Kalian sudah tahu ini arahnya kemana juga. Ini masih menjadi dugaan, karena kita juga masih menanti kepastian dari penyidik, tapi juga kan kita nggak bisa menutup mata ada banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, apalagi kalau kalian tonton dari episode pertama ya, ini adalah episode kedua, jadi aku harap teman-teman nonton dari episode pertama, jadi kita bisa linear, kita bisa tahu apa-apa aja yang menjadi perdebatan di sini. Nah, kemudian mengenai CCTV juga yang rusak ini teman-teman, aku juga agak sedikit susah untuk dipercaya untuk rumah di pejabat Polri seperti itu. Kalau ada, kita tahu memang rumahnya adalah rumah yang untuk singgah ya, bukan rumah tempat tinggal mereka sebenarnya. CCTV yang rusak itu sudah sejak 2 minggu lalu. Ini adalah keterangan yang sudah disampaikan ke media massa. Apakah logikanya gini, pada saat aku dosen di Thailand teman-teman ya, kampusku juga ada CCTV dan semuanya. Ada satu CCTV yang rusak aja dalam sehari 2 hari kita sudah ketahui ya, dan kita minta langsung diperbaiki. Karena kita mahasiswa dan sebagainya untuk mengawasi. Apa kabar dengan pejabat Polri? Masa sudah 2 minggu rusak, tidak ada perbaikan sama sekali? Ya, ini tentunya masih menjadi perdebatan ya, dan ini juga menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian masyarakat Indonesia kurang begitu percaya dengan ya kronologi yang telah disampaikan dari pihak kepolisian. Sekali lagi teman-teman, aku membahas ini adalah karena momen yang sangat krusial sekali untuk nama baik kepolisian Indonesia. Jangan sampai jika memang ada indikasi-indikasi permasalahan pribadi, tapi justru malah merusak kredibilitas dan juga nama baik kepolisian Indonesia. Kalau kita sudah nggak percaya lagi dengan kepolisian Indonesia, kita mau percaya sama siapa lagi? Please jangan sampai hal-hal pribadi jika ada seperti itu, justru malah mengorbankan nama baik dari kepolisian Indonesia. Oke, dan berikutnya adalah mengenai keterangan dari pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril. Beliau mengatakan begini, bahwa kejanggalan pelaku, dugaan pelecehan adalah lokasi dan situasinya kok begitu. Apakah ada pengaruh alkohol atau obat-obatan? Ya kita sudah ketahui ya bahwa kronologinya si Brigadir J itu melakukan pelecehan di kamar dari istri Irjen Pol Verdi Sambo, yang saat itu beliau lokasinya berada di depan rumah sedang melakukan tes PCR, yang artinya hanya punya waktu hitungan puluhan menit maksimal. Tapi kok Brigadir J mau melakukan hal pelecehan terhadap istri beliau? Apakah itu mungkin dengan waktu seperti itu? Itu juga hal yang sangat aneh. Nah, apakah ini juga ada hubungan dengan mungkin Brigadir J sedang berada di bawah pengaruh alkohol ataupun juga obat-obatan? Kita juga sedang menantikan hasil otopsi forensik secara lengkapnya. Tapi juga kita tahu fakta bahwa keterangan dari keluarga Brigadir J mengatakan bahwa dia ini sempat menelpon ibunya 1 jam sebelum terjadinya kasus ini. Itu sempat menelpon ibunya, artinya kan juga ya psikologinya baik-baik aja. Ini adalah kejanggalan-kejanggalan yang saat ini sedang menjadi perdebatan, tidak hanya netizen Indonesia, tapi juga para pakar, para politisi, alat-alat hukum negara juga memiliki perdebatan masing-masing. Itu yang bisa aku update untuk kasus ini. Mudah-mudahan kita akan lihat perkembangan sebenarnya seperti apa. Dan silahkan tinggalkan komentar kalian mengenai kasus ini. Dan kita masih menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, karena ini masih dalam proses penyidikan. Dan terakhir, jangan lupa tinggalkan like juga, serta subscribe channel YouTube ini, karena itu adalah support nyata kalian untuk aku terus mengawal kasus ini, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di kediaman Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Pol Verdi Sambo di hari Jumat yang lalu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.